Seorang bapak menunggu setengah jam sampai toko bunga itu buka. Tapi 1 jam kemudian, bapak itu belum berhasil memilih. Tak ada yang mantap. Penjaga toko itu sampai bosan menyapa dan memujikan dagangannya. Ketika hampir ia putuskan untuk mencari ke tempat lain, suara seorang perempuan menyapa. Mencari bunga untuk apa, Pak? Bapak itu menoleh dan menemukan seorang gadis cantik. Usianya di bawah 25 tahun. Atau mungkin kurang dari itu. Bunga untuk ulang tahun. Yang harganya sekitar berapa, Pak? Masalah harga tak jadi masalah. Bagaimana kalau ini? Gadis itu memberi isyarat supaya bapak mengikutinya. Itu? Gadis itu menunjuk ke sebuah rangkaian bunga tulip dan mawar berwarna pastel. Bunga yang sudah beberapa kali bapak itu lewati dan sama sekali tak menarik perhatiannya. Itu saya sendiri yang merangkainya. Mendadak bunga yang semula tak dilihat sebelah mata itu berubah. Tolol kalau bapak itu tidak menyambarnya. Langsung ia mengangguk. Ya, ini yang aku cari. Bapak itu mengangguk senang. Mau diantar atau dibawa sendiri? Bawa sendiri saja. Tapi berapa duit? Bapak itu kelihatan bimbang. Berapa duit? Maaf, sebenarnya ini tak dijual. Tapi kalau Bapak mau, nanti saya bikinkan lagi. Tidak, aku mau yang ini. Bagaimana kalau yang itu? Bapak itu menunjuk ke bunga yang lain. Tidak, yang ini. Tapi itu tak dijual. Kenapa? Karena dibuat bukan untuk dijual. Sudah, katakan saja berapa duit? 1 juta. 2 apa? 2 juta. Bapak itu melongo. Mana mungkin ada bunga berharga 2 juta. Dan bunga itu jadi semakin indah. Bapak itu mulai penasaran. Jadi benar-benar tidak dijual? Tidak. Bapak itu pandangi si gadis. Dan gadis tersenyum seperti menang. Lalu menunjuk bunga lagi. Bagaimana kalau itu? Bapak itu sama sekali tak menoleh. Ia keluarkan dompetnya, lalu memeriksa isinya. Ia keluarkan semua. Hanya 900.000. Jauh dari harga. Tapi ia taruh di atas meja, berikut uang receh dan logam. Bapak itu sama sekali tak menoleh. Ia keluarkan dompetnya, lalu memeriksa isinya. Ia keluarkan semua. Hanya 900.000. Jauh dari harga. Tapi ia taruh di atas meja, berikut uang receh logam. Gadis itu tercengang. Bapak mau beli? Ya, tapi aku hanya punya 900.000. Itu juga berarti aku harus jalan kaki pulangnya. Aku tidak mengerti bunga, tapi aku menghargai perasaanmu yang merangkainya. Aku merasakan kelembutannya, tapi juga ketegasan dan kegairahan dalam karyamu itu. Aku mau beli bunga kamu yang tak dijual ini. Gadis itu berpikir. Setelah itu menyerah. Ya sudah, Bapak ambil saja. Bapak perlu berapa duit untuk ongkos pulang? 20.000 cukup. Rumah Bapak di mana? Di Cirende. Cirende kan jauh. Memang, tapi kan dilewati angkot. Bapak mau naik angkot bawa bunga yang aku rangkai. Habis naik apa lagi? Tapi angkot. Apa salahnya? Bunga yang sebagus itu tidak akan berubah meskipun naik gerobak. Bukan begitu. Oh, kamu tersinggung. Bunga kamu dibawa angkot. Oke, kalau begitu aku jalan kaki saja. Bapak mau jalan kaki bawa bunga? Ya, hitung-hitung olahraga.
Bapak bisa ditabrak motor. Bapak ambil saja uang Bapak 150 untuk ongkos taksi. Kurang. Tidak, itu bukan hanya cukup untuk naik Bluebird, tapi juga cukup untuk makan double BB di BKB. Gadis itu tersenyum. Cantik sekali. Bapak perlu kartu ucapan selamat di Bunga? Tidak, Jadi, bukan untuk diberikan kepada seseorang. Bunga ini saya rangkai untuk diberikan pada seseorang. memang untuk diberikan pada seseorang. Yang dicintai mestinya. Ya jelas. Sebaiknya Bapak tambahkan ucapannya. Bunga ini saya rangkai untuk diantar dengan ucapan. Diambil dari puisi siapa gitu yang terkenal, misalnya Khalil Gibran. Tapi tolong dicarikan puisinya dan sekaligus dituliskan. Gadis itu cepat ke belakang mejanya, mengambil kartu. Sebaiknya Bapak saja yang menulis. Tidak, kamu. Gadis itu tersenyum lagi, mungkin merasa lucu, lalu menyodorkan sebuah buku kumpulan sajak. Bapak itu menolak. Sudah, kamu saja yang memilih. Tapi saya tidak tahu yang mana untuk siapa dulu. Pokoknya yang bagus, yang positif, Cinta, persahabatan, atau sayang? semuanya. Gadis itu tertawa, lalu menulis. Tampaknya ia sudah hafal di luar kepala isi buku itu. Ketika ia menunjukkan tulisannya, bapak itu terhenyak. Itu bukan sajak Gibran, tapi kalimat yang ditarik dari sajak. Di beranda itu angin tak berhembus lagi, karya Gunawan Muhammad. Bersiap kecewa, bersedih tanpa kata-kata. Bapak itu terharu. Pantas Nelson Mandela mengaku mendapat inspirasi untuk bertahan selama 26 tahun di penjara Robben karena puisi. Bagus. Bapak itu tiba-tiba tak sanggup menahan haru. Air matanya menetes dengan sangat memalukan. Cepat-cepat ia hapus. Saya juga sering menangis membacanya, Pak. Iya, Ya, tapi sebaiknya Bapak tanda tangani sekarang, nanti lupa. Bapak itu menggeleng. Ia kembalikan kartu itu kepada si gadis. sudah, kamu saja yang tanda tangan. Kenapa saya? Kan kamu yang tadi menulis. Tapi itu untuk Bapak. Ya, memang. Jadi, kamu tidak mau menandatangani apa yang sudah kamu tulis. Tapi saya menulis itu untuk Bapak. Makanya, kamu tak mau mengucapkan selamat ulang tahun buat aku. Aku memang tak pantas diberi ucapan selamat. Jadi bunga ini untuk Bapak. Iya, Bapak membelinya untuk Bapak sendiri. ya apa salahnya? Bapak yang ulang tahun. Iya, Gadis itu menatapnya tak percaya. kenapa? Mestinya mereka yang mengirimkan bunga untuk Bapak. Mereka siapa? Ya keluarga Bapak, teman-teman, anak, istri, atau pacar Bapak. Mereka terlalu sibuk. Mengucapkan selamat tidak pernah mengganggu kesibukan. Tapi itu kenyataannya. Jadi, aku beli bunga untuk diriku sendiri dan ucapan selamat untuk diriku sendiri karena kau juga tidak mau. Bapak itu mengambil uangnya dan meletakkan lebih dekat ke jangkauan si gadis itu. Lalu, ia ambil bunga itu. Terima kasih, baru sekali ini aku ketemu bunga yang harganya 900.000. Bapak itu tersenyum untuk meyakinkan si gadis bahwa ia tak marah. Percakapan mereka tadi terlalu indah. Bunga itu hanya bonusnya. Bapak itu sudah mendapat hadiah ulang tahun yang lain dari yang lain. Tapi
Sebelum bapak itu keluar, gadis itu menyusul. Ini uang bapak, bapak simpan saja. Loh, kenapa? Kan sudah aku beli. Bapak itu meraih bunga itu, tapi si gadis mengelak. Tidak perlu dibeli, ini hadiah dariku untuk bapak. Dan aku mau ngantar bapak pulang, tunjukkan saja jalannya, itu mobilku. Gadis itu menunjuk ke sebuah Ferrari merah yang seperti nyengir di depan toko. Aku pemilik toko ini. Bapak itu terkejut. Sejak saat itulah hidupnya berubah.